Pada mulanya kita sebenarnya dahulu sudah menjadi perbincangan umum di daerah kita bahwasanya 70-80% warga Ngerangan adalah melakukan usaha atau bergerak di bidang angkringan. Kemudian dari perbincangan dari gardu ke gardu gitu, pada tahun 2018 akhir ketika saya masuk ke desa itu saya pernah mencanangkan di Musrenbang Des yang di situ dihadiri Bapak Camat bahwasanya kita akan mencanangkan Ngerangan sebagai desa cikal bakal angkringan. Pada waktu itu kita nyatakan dan mulai hari itu saya ditugaskan dengan Pak Gun dulu untuk menelusuri sejarah angkringan yang sebelumnya kita hanya melakukan wawancara di gardu-gardu pos ronda itu sama orang-orang tua yang usianya sudah 75-80 tahun itu, terus kita tindak lanjuti dengan tindak nyata melakukan wawancara-wawancara langsung dengan orang saksi-saksi hidup yang usianya sudah di atas 80 tahun. Kemudian dari wawancara itu kita temukanlah sejarah angkringan yang akhirnya kita bertemu dengan Mbah Jiman. Mbah Jiman itu yang ini, yang pakai jempol ini. Ketika kita melakukan wawancara, usianya beliau sudah 91 tahun. Beliau benar-benar saksi hidup atau orang yang berdampingan dengan Mbah Jukut alias Kartotikromo, orang yang mencetuskan adanya angkringan. Pada awalnya di tahun 1938 atau 39 kurang lebihnya, Mbah Jukut berinisiatif dari cerita yang disampaikan oleh Mbah Jiman, berinisiatif untuk pergi ke kota Solo mencari nafkah untuk menopang ekonomi keluarga. Berangkatlah Mbah Jukut yang pada waktu itu masih remaja berjalan kaki dari Sawit Ngerangan Bayat menuju Surakarta Solo. Singkat cerita, sesampai di Solo di tahun 1939 atau 38 sebelum kemerdekaan, beliau berhenti di Kerten. Ketika di Kerten itu ada keributan pada waktu itu, yang keributan itu sebelum zaman kemerdekaan, keributannya apa tidak dijelaskan di situ, pokoknya ada keributan di Kerten. Beliaunya yang masih remaja takut, beliau berhenti dan menepi, berhenti di bawah sebuah pohon besar rindang, kemudian sampai keributan itu selesai. Kemudian lewatlah seseorang. Di situ yang lewat ternyata adalah Mbah Wono. Mbah Wono itu bertanya kepada Jukut yang masih remaja itu, "Nak, ada apa? Kok sampai sebegitunya takut ya?" Terus akhirnya Mbah Jukut ini bercerita tentang apa yang dia inginkan dan apa yang dia cari. Dari Sawit berjalan ke Solo, sampai di situ ada keributan, takut, terus niatnya dia ingin mencari pekerjaan untuk membantu orang tua. Kemudian Mbah Jukut itu, Mbah Wono bilang, "Yos, bahasa Jawa, yos saya melu aku, ikut saya. Kemudian kamu nanti angon kebu sama bantu mengerjakan sawah." Jadi diajak mulanya gitu, Mbah Jukut itu ikut Mbah Wono angon kebu sama garap sawah. Sampai beberapa waktu, beberapa bulan kemudian, ternyata Mbah Wono itu seorang pedagang, pedagang terian. Kalau dulu di Solo ada, dan orang Solo pasti tahu itu, terik tempe, terik tahu itu. Mbah Wono ditawari menawari Jukut untuk berdagang itu. Mulai tahun berikutnya Mbah Wono sudah mengajari dan Jukut muda itu berdagang. Setelah bocah yo sregep diajari dagang, ternyata Jukut itu kreatif. Pada tahun 1942 yang tadinya Jukut itu hanya mikul, pernah diceritakan nyunggi tumbu untuk dagangan terik, kemudian membuat pikulan supaya enak, lebih enak. Pernah diceritakan yang belakang itu hanya dibebani batu atau air dari batu untuk menyeimbangkan. Kemudian setelah itu dia berpikir, wah ini enaknya kalau ada orang yang minta minum itu kan, yang alangkah eloknya kalau yang belakang dikasih untuk minum, yang depan untuk dagangan. Setelah dia membuat angkring pada tahun 1942 untuk menaruh tumbu, yang belakang untuk menaruh, dikasih anglo mungkin dari tanah ya, kalau dulu dikasih ceret gitu. Dari situlah letak dasar adanya angkringan. Nah, setelah itu, setelah Mbah Jukut membuat angkring itu, dia berinovasi tentang dagangannya. Yang tadinya hanya terik tempe, beliau membuat ini nasi bungkus. Terus kalau dagangan zaman dahulu yang diceritakan ya hampir mirip dengan sekarang juga. Kemudian setelah laku, Mbah Jukut itu pulang ke Sawit, kemudian mengajak Mbah Jiman, orang kedua. Mbah Jiman itu orang kedua setelah Mbah Jukut untuk pergi ke Solo.
diajak untuk berdagang dengan cara yang sama. Ya, angkringan dia sudah berinovasi baru mengalihkan dari terian menuju angkringan. Disitulah letak sejarah berdirinya angkringan dan dibuatnya angkring itu di tahun 1942. Itu tahun berikutnya setelah 1942 angkring mungkin tahun 45-an merdeka, Mbah Jukut itu kembali pulang ke sawit. Kemudian mengajak beberapa orang. Jadi, ayo nek bojone Jawa ya ayo melu aku nang Solo dodol angkringan. Ini sudah menyebutnya dengan angkringan. Jadi angkringan itu berasal dari gerobak yang angkring itu nek jajan ya udah nangkring itu di situ. Itu dibuatlah mengajak orang dari sini pertama kisaran 5 atau 6 orang. Mbah Jukut itu pertama kali orang yang menjadi juragan angkringan. Setelah itu Mbah Jukut dinikahkan dengan anaknya Mbah Wono tadi ternyata. Karena ndelok bocah kok sregep, mempunyai kreatif, mempunyai semangat kerja yang bagus, yang akhirnya Mbah Jukut itu dinikahkan dengan salah satu dari anak Mbah Wono yang menemukan tadi. Dinikahkan, akhirnya Mbah Jukut dan istrinya menjadi juragan angkringan pertama kali. Dan itu berlanjut, ilmunya berlanjut sampai saat ini. Terus angkringan mulai dikenal dengan waktu itu namanya He. Tawanya kalau iklannya kalau orang dulu pas mikul itu ada yang saya nek mendirikan kurang tepat mungkin ya. He, itu ada, terus ada yang kopi jahe, ada ya dengan versi macam-macam. Tapi ternyata itu di Solo lebih terkenal dengan angkringan He. Sedangkan nama angkringan itu akan populer setelah dari Solo He itu dibawa ke Jogja. Jadi kenapa angkringan lebih identik dengan Jogja? Nama angkringan itu disematkan oleh orang Jogja. Tetapi pada dasarnya antara He, wedangan, angkringan, sego kucing itu sama. Jadi ketika dari Solo He, akhirnya simbah-simbah kita di Solo sudah dari Mbah Jukut mengajak teman-temannya, saudaranya, akhirnya ada sebagian yang mulai meliti kota Jogja. Jadi generasi pertama di Solo dengan He dan wedangannya, generasi kedua di Jogja dengan akhirnya di sana terkenal dengan nama angkringan dan warung koboi. Dan kalau Anda bertanya di Jogja, meskipun ada orang yang angkringan itu Jogja, mereka tidak akan pernah mendapatkan sejarahnya. Karena orang Jogja sendiri mengatakan bahwasanya yang jualan angkringan di Jogja itu orang Bayat. Dan Bayat akan merujuk ke Ngerangan dan desa-desa sebelahnya yang mereka sudah belajar pada Mbah Jukut. Nah, dan sejarah ini kita ketemukan dengan bukti-bukti yang sangat real. Jadi sampai hari ini 70-80% warga Ngerangan ekonominya tertopang dari angkringan. Di tahun 90-an itu hampir seluruh Pulau Jawa sudah terhubung dengan angkringan, dan itu hampir semuanya berasal dari Kecamatan Bayat ini dan dari kampung-kampung sebelah dari Ngerangan. Angkringan itu sekarang yang menasional itu gerobak angkringannya secara online, secara nasional itu berasal dari sini, dari orang-orang sini. Pemain gerobak angkringan secara nasional, dan saya termasuk salah satu penyuplai ceret dan perlengkapan kepada mereka. Jadi sampai tahun ini 2020 itu mungkin ada yang satu bengkel angkringan itu dalam 1 bulan bisa mengirim gerobak 100 unit itu dari satu titik. Kita berharap suatu saat ketika orang Indonesia, karena angkringan ini saya menganggap merupakan suatu kuliner berbasis budaya yang merupakan kekayaan sejarah kuliner Indonesia. Dan itu dalam pemikiran saya, suatu saat ketika seluruh orang Indonesia mengatakan angkringan, mereka akan teringat dengan desa Ngerangan. Hanya itu tujuan kita. Kita tidak membutuhkan royalti atau apa, tapi kita membutuhkan pengakuan secara nasional bahwasanya angkringan dan Ngerangan ada satu kata yang tidak terpisahkan. Ketika menyebut kata angkringan, di situ ada Ngerangan.